Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Kita tinggalkan Iwung yang hangus oleh perilakunya sendiri. Kita menuju ke Mendut, di rumah Gunadarma yang masih sibuk menyelesaikan tahap akhir stupa dalam ukuran kecil yang terbuat dari tanah liat. Ada orang datang, Dharma. Ayo kita temui. Ayo. Saya utusan dari Mataram. Apa benar di sini rumah Tuan Gunadarma? Benar, saya sendiri. Saya diutus Gusti Ratu Pramodawardhani untuk mengirimkan nawala ini. Dan kantong berisi uang emas, Tuan. Baik, saya terima. Dan terima kasih. Saya mohon pamit. Alah, Mbok ya pulangnya besok saja, nginep dulu di sini. Apa tidak capek? Maaf, Ki. Masih ada tugas lain. Mengantar nawala ke Kalasya. Oh, begitu. Ya baiklah. Terima kasih ya, terima kasih. Baca Dharma apa isinya? Baik, Baca. Paman. Gunadarma, aku menunggu-nunggu laporanmu mengenai pengembangan rencana pembangunan stupa sesuai keinginan mendiang Maharaja Samaratungga. Begini saja, Dharma. Sambil menyempurnakan rencanamu membuat bangunan itu dalam bentuk kecil yang terbuat dari tanah liat itu, aku kira sudah bisa dimulai persiapan-persiapan. Sebab rencanamu dalam bentuk gambar itu, setelah aku pelajari dengan Kanda Prabu Rakai Pikatan, sudah cukup matang dan bagus. Dan kalau kamu membutuhkan sesuatu, segera datang ke Kedaton Mataram. Tentunya untuk tahap awal, kamu bisa membersihkan bukit yang kejatuhan daru itu. Uang yang aku kirimkan bersama nawala ini bisa digunakan untuk membiayai persiapan-persiapannya. Pramodawardhani. Nah, Paman, pekerjaan besar menunggu kita. Nih, Paman bagian yang membawa uangnya. Terimalah. Wah, lalu apa yang akan kita kerjakan lebih dulu? Paman mengerahkan pekerja untuk membabat alas di sekitar bukit yang kejatuhan daru waktu itu, Paman. Oh iya. Aku bisa melakukan itu. Lalu aku akan mengumpulkan juru ukir dan juru pahat batu. Dan aku akan membuat contoh susunan batuannya, Paman. Apa tidak sebaiknya kamu sowan dulu ke rumah Dang Acarya? Paling tidak minta doa restu begitu? Usul yang bagus, Paman. Aku bisa meminta nasihat. Dan siapa tahu, beliau berkenan mengirimkan juru ukirnya yang rata-rata sudah sangat berpengalaman itu. Aku ikut ke Dang Acarya ya, Dharma ya. Baik, Paman. Kalau begitu, persiapkan kudanya dulu. Oh iya. Kudanya aku kasih makan yang banyak dulu ya, biar jalannya tidak menyusahkan ya. Iya. Bagaimana menurut pendapatmu, Bu Sutarai? Mengenai apa? Apakah pengiriman orang-orang pertapan untuk membantu pembangunan Kamulan Sambara Budura itu? Ya. Apa masih perlu kita mengirimkan tenaga untuk membantu pembangunan bagi kepentingan orang-orang Sailendra yang keyakinannya berbeda dengan kita? Kalau kita tidak membantu pembangunan itu, kita akan dituduh menentang keputusan Maharaja Rakai Pikatan, Bu Subaira. Oh, iya. Tuduhan itu pasti akan segera dihembuskan oleh mereka yang tidak menyukai kita. Dan menurut pendapatku, bagi sang Maharaja, apapun keinginan Rani Pramodawardhani
mustahil beliau batalkan. Kecintaan beliau kepada Permaiswari begitu tulus. Iya, dulu mungkin kita masih bisa bersikap baik kepada mereka, Tarai. Karena dulu kita warga jajahan. Tetapi sekarang kekuasaan di Mataram sudah sepenuhnya kembali di tangan Wangsa Sanjaya. Tetapi kita masih harus menghormati Wangsa Sailendra, Baira. Karena mendiang Sri Maharaja Samaratungga begitu baik. Iya. Begitu pula Ratu Pramodawardhani. Terus terang, aku sudah muak dengan orang-orang Sailendra. 80 tahun mereka menguasai tanah kita, menguasai perniagaan, dan menindas orang-orang Wangsa Sanjaya. Sabar dulu. Tidak hanya Bu Subaira yang muak. Aku kira semua orang pun muak. Tetapi kita tidak boleh atau jangan sampai menampakkan bahwa kita ini pendendam. Bagaimana itu mungkin, Bu Sutarai? Pendendam tentu akan tampak sebagai pendendam. Sebenarnya tidak ada yang perlu dicemaskan, Bu Subaira. Sebab secara pelan tetapi pasti semua orang Sailendra akan kita singkirkan dari kekuasaan Mataram, terutama Purnawijaya dan Yogayanta. Maharaja Samaratungga tentu menangis di nirwana kalau tahu bahwa kecintaannya kepada sang putri Pramodawardhani ternyata menghancurkan wangsanya sendiri. Tapi ingat, kata-kata yang baru saja Bu Subaira ucapkan cukup untuk kita berdua saja. Iya. Sebab kalau Maharaja Rakyat Pikatan tahu atau mendengar hal ini, beliau pasti akan marah besar. Yang jelas kita harus lebih berhati-hati dan menyebar telik sandi di mana-mana. Dang Acarya sudah mengetahui kedatangan kita ya, Gunadarma ya. Lalu apa yang harus kita perbuat ya? Iya, kalau begini bagaimana ya? Tadi kalau tidak salah Dang Acarya mengatakan begini. Kamu harus meratakan tanahnya dulu, kemudian didirikan dinding-dinding batu penyangga tanah urukan, begitu. Oh, jadi iya, perlu dibuatkan dinding penyangga agar tidak longsor. Betul. Ya. Kalau begitu juga kita memerlukan beberapa orang untuk mengajari orang-orang kita bagaimana mengukir batu yang baik ya. Oh iya betul, itu tentu saja. Sewaktu membangun Jinalaya di Mendut, saya melihat ya, orang-orang mengangkut batu bahan arca dari sungai. Kelihatannya sangat berat. Betul kan begitu? Iya. Berarti kita perlu bantuan dari Dang Acarya. Iya, betul. Begini, supaya lebih ringan, kenapa pembuatan arca, umpak ukiran dan dinding batu tidak dikerjakan di pinggiran sungai saja? Baru kalau sudah jadi, kita angkat ke atas. Rupanya Paman pandai juga. Tapi itu mungkin ada kelemahannya ya. Oh ya, tentu saja. Beliau kan mengatakan begini, mengangkut barang yang sudah jadi jauh lebih rumit dan harus hati-hati. Sebab begitu jatuh pasti terjadi kerusakan. Kalau mengangkut batu yang belum diukir, kesulitan itu kan tidak ada. Wah, ternyata rupanya Paman lebih cerdas. Ya tidak Bahkan juga. tidak salah kalau aku memilih Paman untuk memegang soal keuangan. Wah, apa kamu tidak curiga, Dharma? Kalau uang itu nanti aku gunakan untuk kawin atau membangun rumahku sendiri, begitu. Aku tahu siapa Paman. Dan aku kenal betul dengan watak Paman. Aku sangat yakin Paman tidak akan melakukan hal itu. Wah, ya bagus sekali kalau begitu. Nah, kalau begitu, mari kita teruskan perjalanan kita. Oh iya, mari. Ayo. Ternyata Gunadarma dan Ki
Umbul minta nasihat dan bantuan kepada Dang Acarya Dalawa. Ini harus aku laporkan kepada Bu Subaira. Dan aku akan mendapatkan hadiah. Nah, siapakah mata-mata yang mengintai Gunadarma di rumah Dang Acarya Dalawa itu? Bagaimana nasib Sarwapala dan putrinya Udiani? Berhasilkah mereka meloloskan diri? Serta rencana buruk apa yang direncanakan para busu yang tidak menyukai Gunadarma? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Sampai jumpa.